Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 14 hari berlalu, Pemkot masih cari pengembang BTN Gadihu Indah di negeri Batu Merah. Penanganan pasca bencana longsor di BTN Gadihu, negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, hingga saat ini pengembang perumahan itu belum hadir untuk memberi penjelasan sekaligus untuk dimintai pertanggungjawaban. Kepada tribunambon.com, pelaksana tugas atau PLT Sekot Ambon, Robert Sapulete saat ini mengakui bahwa masih 14 hari berlalu, Pemkot masih cari pengembang BTN Gadihu Indah di negeri Batu Merah. Penanganan pasca bencana longsor di BTN Gadihu Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, masih belum menemui titik terang. Pasalnya, hingga saat ini pengembang perumahan itu belum hadir untuk memberi penjelasan sekaligus untuk dimintai pertanggungjawaban. Kepada tribunambon.com, pelaksana tugas atau PLT Sekot Ambon, Robert Sapulete, mengaku masih mencari siapa pengembang perumahan yang kini amblas tak tersisa. Ia menegaskan tanggung jawab perumahan masih menjadi kewenangan pengembang karena belum ada penyerahan kepada pemerintah Kota Ambon. Sebagai informasi, peristiwa naas ini terjadi pada Jumat 8 Mei lalu, menyebabkan 1 unit rumah ambruk dan 9 lainnya rusak. Sehari pasca kejadian itu, tepatnya pada 10 Mei, Wali Kota Ambon, Bedewin Watimena terjun untuk meninjau lokasi longsor tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan, Wali Kota menyebutkan pembangunan ini tidak memenuhi aspek pertimbangan teknis pembangunan. Beberapa upaya penanggulangan tanggap darurat bencana saat itu telah dilakukan Pemkot kepada korban dengan memberikan logistik berupa tempat tidur, selimut, dan makanan siap saji. Bedouin mengimbau masyarakat untuk tidak membangun rumah pada lereng-lereng bukit yang dapat membahayakan diri sendiri dan banyak orang. Bapak mungkin babu sebenarnya kami responnya di bawah. Ya Pak. Ya Pak, namanya kita tuh cari jalan bongkarnya. Ini bisa diturunin.
Prosesi adat di negeri Alang berujung pencopotan gelar Raja Octavianus Pati Paileo ditutup. Prosesi adat besar digelar kelompok adat Ina Upu Sabandar Siwalete di negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 22 Mei 2026. Prosesi yang dipimpin Upulatu Sulisiwa itu berujung pada pencopotan gelar Raja Negeri Alang dari Octavianus Edward Pati melalui ritual adat Cuci Baileo. Kegiatan dimulai sekitar pukul 9 pagi, masa berjalan kaki dari rumah tua Sabandar Siwalete menuju Baileo Negeri Alang. Mereka mengenakan pakaian adat lengkap diiringi tifa dan lonceng Baileo. Setibanya di Baileo, prosesi adat dilanjutkan dengan ritual cuci Baileo yang disebut sebagai bagian dari upaya membersihkan Baileo dan negeri sesuai tatanan adat. Dalam prosesi tersebut, kelompok adat menyatakan mencopot gelar raja dari Octavianus Edward Pati yang saat ini menjabat kepala pemerintah negeri Alang. Ketua tim Huele Upo Anahina Alane, John Pati, kemudian membacakan pernyataan sikap kelompok adat. Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa negeri Alang dibangun berdasarkan Sumpah Kahori oleh 8 Kapitan Patasiwa atau dikenal sebagai Uruwalo. Kelompok adat menilai adat negeri Alang mengajarkan kehidupan kasih, kerukunan, serta penghormatan terhadap pemimpin adat. Mereka juga menegaskan bahwa kepala adat negeri Alang adalah Upulatu Sabandar Siwalete, sebagaimana struktur adat yang diwariskan leluhur. Kelompok adat menuding selama 5 tahun kepemimpinan Octavianus Edward Pati, aktivitas adat Upulatu dan Ina Upu Sabandar Siwalete dibatasi, termasuk prosesi adat Cuci Baileo dan Cuci Negeri. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Sumpah Kahori yang menjadi dasar adat negeri Alang. Dalam pernyataan itu juga ditegaskan bahwa mulai 22 Mei 2026, seluruh aktivitas di Baileo berada di bawah pengaturan Upulatu Sabandar Siwalete. Bahkan pintu pagar Baileo Negeri Alang resmi ditutup dan kuncinya dipegang oleh pihak adat. Usai pembacaan pernyataan sikap, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Upulatu Sulisiwahina Alane nomor 01 garing KPTS data ULSS garing 5 garing 2026. SK tersebut dibacakan Ketua Ina Upu Sabandar Siwalete, Rulan Sabandar. Dalam surat keputusan itu dijelaskan bahwa proses pengukuhan Octavianus Edward Pati sebagai Raja Negeri Alang pada 20 Oktober 2020 dinilai tidak sesuai prosesi adat. Kelompok adat menyebut pengukuhan seharusnya dipimpin langsung oleh Upulatu Sulisiwa melalui penyematan ikat pinggang kain adat di Baileo Negeri Alang. Namun saat pelantikan berlangsung, Upulatu disebut hanya menyaksikan penyerahan tongkat simbol gelar raja. Kelompok adat juga menilai Octavianus Pati telah bertindak sebagai kepala adat. Padahal menurut struktur adat, posisi tersebut berada pada Upulatu Sabandar Siwalete. Dalam SK itu, kelompok adat turut menyoroti larangan aktivitas adat selama 5 tahun terakhir, termasuk pelarangan Upulatu dan Ina Upu Sabandar Siwalete masuk Baileo. Mereka juga menyinggung penggunaan Baileo Negeri Alang untuk kegiatan politik pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan adat dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 1 tahun 2006 tentang negeri serta Perda nomor 3 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala pemerintah negeri, kelompok adat kemudian mengeluarkan 3 keputusan penting. Pertama, melepaskan gelar raja dari Octavianus Edward Pati. Kedua, melarang Octavianus Pati memasuki dan melakukan aktivitas adat di Baileo Negeri Alang. Ketiga, mengusulkan pemberhentian Octavianus Edward Pati sebagai kepala pemerintah negeri Alang kepada Bupati Maluku Tengah.
Surat keputusan tersebut ditandatangani Edward Sabandar dan Paulus Siwalete selaku Upulatus Sulisiwa atas nama masyarakat Negeri Alang. Setelah pembacaan SK, masa menutup pintu pagar Paileo Negeri Alang sebagai simbol pengambil alihan kembali otoritas adat. Masa kemudian bergerak menuju kantor pemerintah Negeri Alang untuk menyerahkan langsung surat pernyataan sikap dan surat keputusan kepada Octavianus Edward Pati. Penyerahan dokumen tersebut turut disaksikan Ketua Saniri Negeri Alang, Caleb Sapakoli, dan Sekretaris Negeri Alang, Demianus Huwai. Prosesi adat itu berlangsung dengan pengawalan masyarakat adat dan menjadi perhatian warga setempat karena menyangkut legitimasi kepemimpinan adat dan pemerintahan di Negeri Alang. Informasi lainnya, Tribuners, UT Ambon mewisuda 814 lulusan, dorong penguasaan digital hadapi disrupsi global. Universitas Terbuka atau UT Ambon menggelar wisuda untuk lulusan dari program Magister, Sarjana, dan Diploma tahun akademik 2025-2026 semester genap di Gedung Islamic Center pada Jalan Waihaong Pantai, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, Sabtu 23 Mei 2026. Pada wisuda kali ini, UT Ambon meluluskan sebanyak 814 wisudawan, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Direktur Universitas Terbuka Ambon, yakni SK lulusan nomor 4671 tahun 2024, nomor 934 tahun 2025, nomor 2121 tahun 2025, dan nomor 2638 tahun 2025. Namun dari total lulusan tersebut, 278 wisudawan mengikuti proses wisuda secara langsung di lokasi kegiatan. Wisuda kali ini mengusung tema tantangan dan peluang karir lulusan dalam menghadapi disrupsi global dan transformasi digital di daerah kepulauan. Mewakili Direktur UT Ambon, Dewi Artati Padmo Putri selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam konferensi pers kepada awak media mengatakan bahwa dalam kesempatan ini Universitas Terbuka terus mendorong agar para lulusan dapat mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dengan menguasai teknologi dan kemampuan digital sebagaimana yang dilatih universitas. Ia menambahkan kemampuan digital yang dimiliki para lulusan diharapkan tidak hanya diterapkan di dunia kerja saja, namun dapat dibagi kepada keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi pendidikan bagi lingkungan sekitar. Menurut Dewi, Universitas Terbuka hadir untuk memberikan akses pendidikan yang luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku. Ia juga menilai sistem pembelajaran di Universitas Terbuka memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang memiliki semangat belajar mandiri. Sementara itu, Direktur UT Ambon Yuli Tirtaryandi El Ansori berharap para lulusan tidak cepat
berpuas diri atas capaian akademik yang diraih, tetapi terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Ia meminta para alumnus dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, khususnya Provinsi Maluku. Acara wisuda kali ini dihadiri Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Ana Latukonsina sebagai Ketua IKUT Ambon, Gubernur Maluku yang diwakili staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Umar Al-Habsyi, jajaran Forkopimda dan sejumlah jajaran pejabat universitas di Maluku dan pihak swasta lainnya. Untuk maju beberapa tahun dan kami mohon kesediaan untuk rektor universitas. Dan yang lulus hari ini diharapkan dapat langsung menerapkan apa yang diperoleh, dan yang paling penting adalah penguasaan digital. Jadi mereka harus mampu menyampaikan kepada keluarganya, kepada masyarakat, dan yang penting bisa menerapkan di tempat pekerjaannya mereka kalau sudah bekerja dengan penguasaan digital yang tinggi. Kuliah di UT mudah selama dia mau belajar secara mandiri, karena seluruh bahan ajarnya merupakan bahan ajar yang sudah begitu siap, disiapkan dengan baik dengan penulis-penulis atau dosen-dosen terbaik di Indonesia, sehingga apabila setiap mahasiswa dapat mempelajari dengan baik, pasti dia akan lulus dengan cepat dan gampang. Kalau dari kami, dari UT Ambon tentu berharap para lulusan hari ini mereka bisa terus mengasah ilmu, ya kan, yang sudah diperoleh di bangku kuliah, itu tidak membuat mereka berpuas diri, terus belajar dan juga nanti bisa memberikan sumbangsi, ya, memberikan kontribusi dengan ilmu yang dimiliki tersebut bagi kemajuan Provinsi Maluku ke depan. Menciptakan peluang kerja dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi para lulusannya. Dalam konteks itu, saya meyakini Universitas Terbuka Ambon Harga oli di Kota Ambon naik 12%, distribusi hingga permintaan tetap normal. Harga pelumas kendaraan atau oli juga merangkak naik di Kota Ambon, Maluku. Diketahui kenaikan harga oli terjadi di seluruh Indonesia sejak Senin 20 Mei 2026 lalu. Kenaikan harga sebesar 12% ini berlaku untuk semua jenis oli keluaran Pertamina. Mesran, Meditran, dan Mesran Super menjadi oli paling laris. Direktur PT Linda Mei Pratama yang beralamat di Jalan WR Supratman, Temi, mengatakan kenaikan harga ini sudah berlangsung selama sebulan. Meski begitu, distribusi hingga permintaan tetap normal. Lanjutnya, hanya saja pasokan dari Pertamina masih terbatas. Selanjutnya, saat ditanyai kenaikan harga oli, dampak melemahnya mata uang rupiah, Tami menepis isu tersebut. Menurutnya, melemahnya rupiah baru terjadi sepekan terakhir, tetapi kenaikan harga sudah dari sebulan lalu. Kenaikan oli ini disebutnya tidak terlalu terasa di masyarakat karena penggunaan kebutuhan yang tidak seperti bahan bakar minyak atau BBM yang sering digunakan. Meskipun tidak, ia mengimbau masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan kendaraan hingga diganti kembali.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, uang tunai hanya difoto untuk dokumentasi. Penerima manfaat di Maluku Tengah justru diberi barang. Kejadian penuh tanda tanya bagi penerima manfaat bantuan atensi Kabupaten Maluku Tengah. Melalui akun media sosial Facebook Mapikor Maluku milik Ampi Hukubun, terlihat masyarakat mendatangi kantor Pos Masohi Jumat 22 Mei 2026. Diketahui masyarakat mengantre untuk menerima bantuan dari Kementerian Sosial atau Kemensos RI. Suasana menjadi carut-marut kalau masyarakat hanya berkesempatan didokumentasi dengan uang tunai. Setelah itu, mereka justru diberi beberapa barang atau produk rumah tangga. Dalam video berdurasi 1 menit 42 detik itu, salah satu penerima sempat membeberkan kejadian yang mereka alami. Dikatakan mulanya mereka menerima uang dan didokumentasikan, namun setelah itu uangnya dikembalikan. Sebagai penerima bantuan, ia mengaku kesal. Apakah ada pertanggungjawaban untuk penerima atau tidak? Pemilik video sempat mengonfirmasi penerima apakah barang yang diterima mencapai harga 1 juta. Para penerima berbondong-bondong mengaku tidak sampai 1 juta. Hingga berita ini diturunkan, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, belum berkesempatan memberikan tanggapan. Diketahui pemerintah daerah Maluku Tengah melalui Dinas Sosial berkolaborasi dengan Kemensos RI melalui Balai Sentra Wasana Bahagia Ternate menyalurkan bantuan atensi bagi warga yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Sebanyak 186 paket bantuan atensi tersalurkan. Bantuan ini mencakup 5 kecamatan, yakni Kecamatan Salahutu, Amahai, Kota Masohi, Teonila Serua atau TNS, dan Kecamatan Tehoru. Selain bantuan sembako, Kementerian Sosial juga menyalurkan alat bantu berupa 9 kursi roda, 2 kruk, dan 3 tongkat untuk mendukung mobilitas para penerima manfaat. Sudah. Sekarang kan yang penerima bantuan ini sudah menerima, baru didokumentasikan dengan uang. Selesai itu uangnya tidak diambil, ditarik. Oh. Jadi dong kasih dong. Barang yang tadi diberikan tidak ada perincian. Tidak ada perincian. Jadi kami penerima bantuan itu kesal. Ada pertanggungjawaban perkatong kaseng. Bapak nama siapa? Beta Abriadi Leunusa. Dari Ruta. Jadi yang dikasih barang, tetapi dong foto dokumentasi pakai uang. Habis itu uang dong tarik, barang dibawa. Menurut Bapak barang itu harga 1 juta keseng? Tidak sampai. Hah? Tidak sampai. Sampai? Yang sampai 1 juta? Kan beta yakin Bapak Ibu semua bisa belanja di pasar toh? Iya. Percayakan kepada beta dari media pemerhati korupsi. Jadi kalau Bapak Ibu mau supaya ke depan jangan terulang lagi, harus terbuka. Oke? Iya. Makasih. Beta Ampi Hukubun. Siap. Oke, makasih. Ini suasana yang terjadi di kantor Pos Masohi ya. Kantor Pos Masohi. Ini Bapak Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial hadir langsung ke sini karena atas permintaan masyarakat. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi